Lapar banget lagi. Nanti mana mau kerpok. Makan sekarang aja kali ya. Duh, tapi nih bekas tadi malam. Baunya sih agak sus ya. Bodo amat lah. Yang penting makan dulu daripada kita sakit perut. Tapi ini masih bagus lah ya. Bodo. Kenyang. Teman-teman pada datang jam berapa ya? Udah pada datang nih di bawah. Ke pintu dulu deh. Tumben gak ngaret. Ya, masuk aja. Anggap aja rumah sendiri. Kalian udah cari jurnal-jurnalnya? Kemarin lupa. Iya bener. Kalian udah cari mana ya? Guys, langsung duduk aja. Keren banget. Cuma pada tugas. Udah jam berapa ya ini? Ya lapar banget, nggak kalian nggak lapar? Baru jam 3 sih. Gabut gak sih kita? Mahal nggak sih mungkinnya sini? Iya sih, lumayan ya kalau kesini. Guys, kamu ada bahan gak sih? Ada sih. Masak kali yuk. Boleh, di kulkasku sih ada ayam, kangkung, sama timun. Yuk, masak yuk. Capcus, saya kita ubah dapur kosan ini menjadi dapur master chef. Kalian tunggu sini ya. Sabar. Kita ke sini aja gak sih ngerjain tugasnya? Yaudah kita di sini ya. Gini gak sih tugasnya? Satu pisau, satu talenan, multifungsi banget. Tapi kok ini kotor sih, Grace? Jujur ya, tadi pagi sih aku pakai buat motong ayam. Cuma kayak nggak apa-apa deh dicampur biar hemat ayam juga dari Kamu cuci? belum. Astaga, apa ini? Nggak apa-apa, udah lanjut. Bener. Tapi, aku baru lihat cabenya udah busuk. Potong aja ya setengahnya, kayak masih bagus. Cuman ada itu. Iya, udah busuk sih tapi. Aku potong aja ya setengahnya. Astagfirullahaladzim, kalian motong sayur pakai bekos ayam tadi pagi. Terus cabai ini udah agak busuk ini, kalian mau pakai? Iya. Nggak ada cabai yang lain, cuman kita punya itu. Nggak higienis banget. Aduh, jangan lebay deh, Sap. Yang penting jadi makanannya kita kenyang, bersih mah belakangan aja. Bener. Kamu alay banget sih, kayak kita tuh anak kos. Kita tuh udah kuat. Bener, masa pakai feeling. Nggak bakalan kita terus, udah biasa. Yeay guys, udah jadi karya Chef Dayu dan Chef Grace. Kanggoinnya satu piring, satu sendok bareng-bareng. Enak banget deh kayaknya. Makan dulu. Mau kayak makan. Enak juga ya makanannya, walaupun tadi masaknya agak absurd nggak sih? Anak dua dulu masaknya. Ya elah, kamu remehkan leh. Ya jelas lah siapa dulu yang masak lah. Chef Juna mah lewat. Oke. Ini leh, daftar pustakannya masih kurang. Tadi baru 2 biji. Kok perutku sakit ya? Aku tunjuk toilet dulu ya. Bentar. Kok gue gemes? Leh, aku udah. Kira-kira mereka sakit karena apa ya? Tahukah kamu bahwa kasus keracunan pangan di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya? Pada tahun 2022, kasus keracunan pangan berjumlah 3.514 kasus dan kasus ini terus meningkat hingga tahun 2023 yang mencapai 4.792 kasus. Maka dari itu sangat penting untuk kita menjaga keamanan pangan. Lalu,
Apa itu keamanan pangan? Keamanan pangan adalah suatu kondisi dan upaya untuk memastikan bahwa bahan pangan yang diproduksi, disimpan, diproses, didistribusikan, dan disajikan dalam keadaan aman, serta tidak akan menimbulkan masalah kesehatan bagi tubuh manusia. Keamanan pangan sendiri diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 tentang keamanan pangan. Kira-kira komponen apa aja ya yang berperan dalam keamanan pangan di Indonesia? Agar makanan kita aman untuk dikonsumsi, kita perlu memperhatikan komponen-komponen penting keamanan pangan, yaitu yang pertama, alat kebersihan. Semua peralatan dapur harus bersih dicuci dengan air dan sabun, mulai dari pisau, talenan, hingga wadah penyimpanan. Lalu yang nomor 2, ini penting banget, kebersihan dan juga sanitasi. Pembersihan hanya menghilangkan kotoran, sedangkan sanitasi, kita harus memastikan bahwa makanan kita terhindar dari mikroorganisme penyebab penyakit. Jadi, jangan asal bersih aja ya guys. Yang ketiga, kebersihan pangan. Pastikan semua bahan makanan terbebas dari cemaran fisik seperti plastik, kotoran dan debu, cemaran biologis seperti jamur, dan cemaran kimia seperti pestisida. Nah, yang terakhir, nomor 4, itu penting banget. Gimana sih kebersihan penanganan makanan? Jadi, makanan kita itu harus ditangani oleh orang yang sehat, bersih, dan paham betul dengan penanganan makanan yang sehat. Jadi, sebelum makan, kita wajib banget untuk cuci tangan, dan sesudah makan juga wajib untuk cuci tangan ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang punya sarung tangan, itu lebih aman dan lebih oke banget. Nah, itu dia komponen-komponen penting dari keamanan pangan. Next! Halo teman-teman, tahukah kalian kalau keamanan pangan dipengaruhi oleh 3 bahaya utama, yaitu yang pertama ada bahaya kimia, di mana bahan kimia seperti formalin, pestisida yang dapat menyebabkan keracunan. Yang kedua yaitu ada bahaya mikrobiologi, di mana seperti virus, bakteri, ataupun parasit yang dapat menyebabkan infeksi. Tidak hanya itu aja loh, ada juga faktor lain yang dapat menyebabkan makanan menjadi sumber penyakit, seperti gaya hidup yang modern, misalnya terlalu sering makan makanan fast food, seperti Sabrina ini. Nah, gimana sih caranya kita tahu bahwa suatu makanan itu sudah memenuhi syarat keamanan pangan? Yang pertama, kualitas kebersihan pengolah. Pastikan orang yang mengolah makanan itu sudah mencuci tangan. Kalau misalnya tangannya kotor, nanti bakterinya bisa pindah ke makanan. Kira-kira tadi mereka udah cuci tangan belum ya? Coba kita lihat di videonya. Kalau dilihat-lihat, kayaknya sih dari tadi mereka nggak ada cuci tangan ya. Jorok banget nggak sih? Siapa tahu tangannya bekas megang hal-hal yang kotor. Yang kedua, sanitasi dan lingkungan. Lihat apakah area memasaknya udah bersih, alat-alatnya dicuci secara rutin, dan ada tempat cuci tangannya. Yuk coba kita lihat apakah pisaunya tadi udah dicuci belum ya? Lihat deh, ternyata pisaunya belum dicuci loh guys. Pantesan mereka tadi sakit perut. Yang ketiga, suhu dan penyimpanan. Bahan makanan mentah harus disimpan di kulkas, dan makanan matang harus disimpan tertutup dan terpisah dari bahan makanan mentah agar terhindar dari kontaminasi bakteri. Tadi aku lihat kayaknya dia makan makanan sisa semalam nggak sih? Yuk coba kita lihat lagi di videonya. Nah iya kan bener, dia makan makanan sisa semalam, mana naruhnya nggak bener lagi di luar ruangan. Yang keempat, tanggal kadaluarsa dan waktu penyimpanan bahan makanan. Semua bahan makanan itu punya tanggal kadaluarsa dan waktu penyimpanan yang berbeda-beda loh. Tadi sudah dicek belum? Masih layak pakai atau enggak? Kalau aku lihat-lihat tadi di video sih, kayaknya dia pakai cabai yang kurang layak nggak sih? Yuk coba kita lihat di videonya yuk. Nah, bener kan dia pakai cabai yang kurang layak. Jangan diikutin ya teman-teman. Nah, dari permasalahan sebelumnya, kita juga menawarkan solusinya loh teman-teman, yang kita kenal dengan sehat. Untuk S yang pertama adalah sterilkan alat dan area. Apa aja sih komponennya? Seperti ini ya. Selanjutnya, E, evaluasi bahan makanan. Komponennya kayak yang ini ya teman-teman. Selanjutnya, huruf yang ketiga adalah H, hindari kontaminasi silang. Apa aja sih komponennya? Seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya, A, atur suhu penyimpanan. Komponennya kayak yang di sini ya teman-teman. Dan yang terakhir adalah T, terapkan GHP, SSOP, dan KACCP. Komponennya seperti ini ya teman-teman. Nah, itulah tadi solusi yang dapat kita berikan ya teman-teman. Jangan lupa diterapkan ya. Keamanan pangan, tanggung jawab bersama.